Oke, selamat sore semuanya. Ayo berikan senyum dulu dong, kiri kanan satu dengan yang lain, beri senyum yang terbaik. Puji Tuhan. Iya, tidak terasa saudara, kita sudah ada di hari Minggu yang terakhir di tahun 2023. Kita mengawali tahun ini dengan hari Minggu dan mengakhiri dengan hari Minggu. Saya senang banget minggu yang lalu Chris Catchpole ingatkan saya, wah Tuhan baik banget. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat merayakan, yang belum sempat ketemu tahun ini, Merry Christmas ya. Dan selamat menyambut tahun baru dalam hitungan beberapa jam ke depan. Hari ini menjadi hari yang sedikit berbeda. Biasanya kita selesai ibadah kita langsung pulang ya, makan-makan pulang gitu. Tapi hari ini kita saking mencintai tempat ini, kita selesai ibadah jangan pulang, kita masih akan stay di tempat ini bagi yang diharapkan semua, tapi bagi yang memiliki acara khusus tak apa-apa, sampai jam 10 malam karena ada doa di jam 9 kita akan ada doa. Ya, seperti itu. Oke. Saudara, kita mengawali tahun 2023 dengan memilih tema Tuhan adalah gembalaku, ya. Kita sepakat untuk itu dan kita menikmati penggembalaan Kristus. Dan tahun 2024, minggu yang lalu saya sudah ingatkan pada hari Natal yang lalu, tema pelayanan kita di tahun 2024 adalah For the joy of the Lord is your strength and your stronghold. Kesukaan dari Tuhan adalah kekuatan dan perlindunganmu. Itu diambil dari Nehemia pasal yang ke-8, ayat yang ke-11 bagian C. Ya. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan dan kekuatanmu. Ayo saudara kita baca, kita sebutkan sama-sama tema pelayanan kita tahun 2024. 1, 2, 3. The joy of the Lord is your strength and your stronghold. Sekali lagi tapi kita sebut my strength and my stronghold. Oke? 1, 2, 3. The joy of the Lord is my strength and my stronghold. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya belum akan bicara tentang tema ini pada hari ini. Ya, Tuhan berkenan minggu depan kita akan bicara tentang konteks ini. Tapi hari ini, di hari Minggu yang terakhir di tahun ini, saya memilih tema Immanuel. Minggu yang lalu dari perspektif yang berbeda, saudara Efraim sharing di ibadah gabungan di Gold Coast. Immanuel, hari ini juga kita melihat hal yang sama dari perspektif kekayaan firman yang begitu luas. Immanuel, God is with us. Ya, God is with us. Ada subtitle di situ, Shepherd of my soul. Shepherd of my soul. Mari, saudara kita awali pembacaan Alkitab kita di Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 bagian B. Matius pasal yang ke-28 ayat 20 bagian B. By the way, enak banget ternyata ya. Baru kali ini saya minta jemaat semua pakai putih, saudara ya. Gak apa-apa, yang gak pakai it's okay. Nah maksud saya, saudara kita gak pernah bertahun-tahun yang kita ajarin ke jemaat cuma pelayan pakai baju putih ya. Pelayan setiap mau pelayanan perjamuan pakai baju putih. Lalu kemudian hari ini ya saya juga senang banget saudara pakai putih. Tadi begitu nyampe, waduh ada pelayan bilang GPDI banget ya. Om kalau ada celana putih pakai putih pasti itu. Ya orang-orang tua GPDI itu saudara ada yang memang begitu jadi pendeta sampai meninggal setiap hari pakai baju putih. Putih, bukan putih hitam loh, putih, sampai topi dan sepatu putih saudara ya. Itu sampai rambut putih terus saudara ya, luar biasa. Ada Opa Kilala itu dari Bondowoso ya, itu pakainya seperti itu. Beliau sudah almarhum, tapi mereka para senior kita seperti itu. Anyway, saya tidak akan buat kita putih terus ya, tenang aja. Minggu depan saudara mau pakai pink juga boleh ya. Oke, Matius 28 ayat yang ke-20 bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita kenal ada great commandment dari Tuhan, itu detik-detik
atau sebelum Yesus naik ke sorga, ada pesan yang sangat penting buat gereja Tuhan. Aku menyertai kamu, senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kita tinggalkan dulu ayat itu, kita lompat dalam pembacaan yang lain, di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Ketika Yesus berumur 8 hari, bahwa di dalam tradisi keyahudian, anak yang berusia 8 hari dia harus dibawa ke bait Allah untuk dilakukan prosesi menurut tradisi orang Yahudi untuk disunat. Dan pada saat itu Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah. Lalu itulah kisahnya. Ayat 25 dikatakan, Injil Lukas pasal 2, ada seorang yang bernama Simeon, seorang nabi, seorang imam yang tinggal dan hidup di bait Allah. Dikatakan Simeon adalah seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ayat 28. Ketika kemudian Maria dan Yusuf membawa Yesus, ayat 28, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Saudara, waktu saya membaca ayat ini, berulang-ulang kali saya membaca ayat ini, saya sampai pada satu poin, saya ngerti kenapa kemudian Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan hidupku pada apa yang ada di hadapanku. Untuk apa? Untuk memperoleh hadiah, itu panggilan sorgawi. Betapa mulianya visi yang dia lihat, betapa mulianya panggilan sorga itu. Pada momen yang berbeda, Simeon dalam pengalaman rohaninya, ketika dia melihat Yesus, Alkitab mencatat orang benar, saleh, penuh Roh Kudus. Kerinduan dari Simeon adalah dia menantikan penghiburan bagi Israel. Ada satu kerinduan yang dalam di dalam hati Simeon. Yang menarik, saudara, ketika dia melihat Yesus, dia berkata, sekarang Tuhan, dia menggendong Yesus dalam usia masih bayi, dia menggendong, dia menatang sambil memuji Allah, dan dia berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Betapa dalamnya pengalaman spiritual ini. Betapa dalamnya dia menggendong Yesus dan dia bisa merasakan itu. Dan tidak saja dia merasakan betapa dalamnya pengalaman spiritual itu, dia berkata, mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain. Wow. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan. Kata sediakan di sini, ia digunakan kata to prepare, tapi ada kata yang lebih kuat, make ready. Ya, bukan lagi sedang dipersiapkan, tetapi sudah ada, sudah tersedia. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah yang menjadi pengalaman istimewa dalam Tuhan. Sudahlah, aku pulang sekarang dalam damai, gak apa-apa. Sebab mataku sudah melihat. Itu yang Paulus katakan. Aku mengarahkan pandanganku kepada apa yang ada di hadapanku. Kepuasan yang dimiliki oleh Simeon itulah juga yang meneguhkan apa, itu menjadi penguatan afirmatif terhadap apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf di Injil Matius pasal 1 ayat 20-21, saudara bisa baca sendiri. Malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, Yusuf, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Adalah dari Roh Kudus. Dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
pesan malaikat Tuhan kepada Yusuf, dia nanti yang akan lahir, yang engkau akan namakan dia Yesus, dia yang akan menjadi juru selamat bagi semua orang. Sampai pada pengalaman Simeon, Simeon mengalami. Dia menikmati. Ada pengalaman yang begitu sangat dalam sehingga dia dengan berani berkata, udahlah aku pulang ke rumah Tuhan sekarang, gak apa-apa. Sebab aku sudah memandang, aku telah melihat. Wow. Pengalaman ini yang kita rindukan. Jujur, ini pengalaman ini yang saya rindukan. Dan Alkitab berkatakan ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, penyertaan Allah dalam hidup kita, di dalam Matius pasal 28 tadi dikatakan, penyertaan Allah ketika Yesus berkata, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Dia tidak hanya menunjuk kepada apa yang Allah sediakan, yaitu sorga. Itu tidak saja menunjuk kepada keselamatan yang diberikan kepada umat manusia. Pada akhirnya nanti kita akan memiliki keselamatan. No. Tetapi Alkitab ingin bicara, makanya ada kata Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Dia tidak saja menunjuk kepada akhir dari perjalanan kita. Tetapi setiap tapak dari perjalanan sejak pertobatan kita, dalam jejak iman kita, dia Immanuel. Dan pernyataan Immanuel bagi kita, Tuhan tahu persis bahwa kita bukan manusia super. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, bahkan kita tidak mampu menebus diri kita sendiri. Karena dosa-dosa kita. Sehingga dalam keterbatasan kelemahan manusia itulah, maka dia turun dari sorga dan menjadi manusia dan disebut Immanuel untuk dapat berjalan, untuk dapat ada di dalam kita, menyertai kita. Injil Yohanes mengatakan Roh Kudus menjadi penolong, Roh Kudus comforter. Yang di dalam pengertian yang dalamnya artinya seseorang yang mendampingimu dalam perjalanan. Jadi Yesus tidak berkata kepada kita, oke, nanti aku tunggu kamu di seberang. Tidak. Tapi di dalam setiap perjalanan dia menyertai di setiap momen di hidup kita. Itu Immanuel. Itu Immanuel bagi kita. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Visi itu udah ada. 700 tahun sebelum Yesus lahir. Makanya Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya dia tidak binasa. Immanuel. Makanya Simeon berkata, aku pulang dalam damai. Karena aku telah melihat keselamatan yang engkau sediakan. Yang dia tahu persis, Yesaya baru ngomong 700 tahun. Yang dia baca berulang-ulang. 700 tahun yang sudah dibuatkan. Dan pada titik saat itu, Yesus berumur 8 hari, dia menggendong Yesus. Dia membayangkan, dia melihat apa yang 700 tahun sebelumnya Yesaya nubuatkan. Itu yang membuat dia ada dalam damai. Sebab janji Tuhan tidak saja janji tentang keselamatan, yang berarti tempat dalam kekekalan, tapi dia hadir sebagai Immanuel. Immanuel. Allah beserta dengan kita. Saudara, di tema pelayanan tahun 2023, kita sepakat, the Lord is my shepherd.
Tuhan adalah gembala. Sudah masih ingat ya? By the way, sudah masih ingat? Sudah yang nggak ingat, saudara buka YouTube di Januari, Februari tahun 2020. Ada banyak penjelasan tentang Tuhan adalah gembala kita. Kita udah melihat itu secara detail. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema pelayan 2020, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta aku. Gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Engkau, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti langkahku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Mazmur pasal 23, Mazmur Daud pasal 23, di dalam bacaan Ibrani, ada 57 karakter, ada 57 kata. Mazmur 23, 57 kata dalam bahasa Ibrani. Tapi ada kata di tengah. Di 28 kata pertama menunjuk kepada satu kata. Dan kemudian ada 28 kata setelah satu kata itu. Satu kata yang ada di tengah yang menjadi jantung, menjadi hati dari Mazmur 23. Dan kalau dibaca di dalam bahasa Inggrisnya, saudara, itu berarti for you are with me. For you are with me. Kata yang ada di tengah-tengah Mazmur 23. Mazmur 23 itu bicara tentang profil dari kehidupan kekristenan. Sejak dia kenal Tuhan sampai dia mengalami sorga. Itu Mazmur 23. Dia bicara tentang pengalaman padang rumput, air yang tenang. Dan dia bicara tentang lembah kekelaman. Tapi di tengah-tengahnya ada for you are with me. Memang di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kita tidak menemukan tepatnya posisi itu. Tapi dalam pembacaan kitab Ibrani ada frase di tengahnya itu. For you are with me. Yang artinya di dalam pengalaman padang rumput yang hijau, di air yang tenang, dan di pengalaman lembah kekelaman sekalipun, for you are with me. Di dalam pengalaman apapun ada Immanuel. Sehingga kebutuhan kita tentang Tuhan tidak saja diminimalisir ketika dalam konteks kita rasa kita butuh Tuhan. Sehingga kita berdoa sekencang-kencangnya waktu kita merasa kita butuh Tuhan. Kehadiran Tuhan, makna Immanuel, tidak saja di dalam lembah kekelaman. Tetapi kehadiran Tuhan ketika kita juga di dalam padang rumput yang hijau. Di air yang tenang. Dia hadir sebagai Immanuel buat hidup saya dan saudara. Itulah kebesaran. Itu loh yang Simeon nikmati. Itu yang Simeon rasa. Yang dia dengar, dia baca berulang-ulang. Dia dengar dari bait Allah. Pembacaan nubuatan Yesaya. Dia nikmati, dia alami. Manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Kita gak bisa menyelamatkan diri sendiri. Makanya muncul itu, nama itu, Immanuel. Kalau kita manusia yang sudah sempurna, bisa semuanya sendirian, bisa menyelamatkan diri, gak ada kata itu muncul. Tetapi di dalam kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia, maka ada Immanuel. Jadi dalam keadaan kelimpahan ada Immanuel. Di dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, sekalipun ada lembah. Di dalam lembah kekelaman, di lembah itu pun ada Immanuel. Kita sudah belajar. Kita sudah belajar sama-sama tentang Mazmur pasal 23. Ayat per ayat.
bahwa nature dari domba hidup berkerumun. Domba akan berusaha semakin dekat dengan gembala. Semakin dia dekat dengan gembala, dia akan semakin merasa aman. Akan merasa aman. Makanya pemazmur kata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Karena setiap hari domba pun mendengar ada auman binatang liar yang kapanpun siap menerkam. Ada ancaman itu. Tetapi karena ada gembala, Alkitab kata ada gembala, maka domba-domba akan berlari berusaha mendekat diri mereka ke gembala. Semakin dekat, semakin dia rasa tenang. Sekalipun ada auman binatang liar dan buas, tapi karena dia dekat dengan gembala, dia dekat, dia bisa melihat dengan jelas gada dan tongkat yang ada di tangan gembala. Dia merasa aman. Nah, di dalam nature-nya sebagai domba yang suka berkerumun, saya sudah jelaskan itu, bahwa domba yang satu butuh domba yang lain untuk saling support, menghangatkan, itu enak. Tapi di dalam kerumunan bersama-sama itu juga, saudara kebayang nggak? Ada domba yang kakinya satu keinjak domba yang lain. Iya. Ada domba yang satu yang waktu dia stretch kakinya nendang ke domba yang lain. Sakit. Karena ada domba yang lain yang kukunya tajam. Belum lagi tanduknya tajam. Yang bisa saling ada gesekan di situ. Tapi domba belum lagi ada domba yang kebetulan dia berdiri di belakang domba yang lain. Kebayang gak suasananya? Kalau kita sesama manusia aman, bukan domba ini. Ya kan? Kalau urusan bisnis ke belakang gak ada. Sudah tahu maksud saya? Kalau dia ada di belakang domba yang lain seperti apa baunya? Tapi itu domba, dia bersama-sama supaya apa? Dia nyaman. Dan dengar baik, pada posisi itu Immanuel selalu ada. Jadi ketika kita bicara tentang Tuhan adalah gembalaku, maka yang dia hadirkan dalam kehidupan setiap hari, dia gembala yang menyertai, itu maknanya Immanuel. Maknanya Immanuel. Dan Immanuel pada bagian ini, saudara, Alkitab menjelaskan, Immanuel dalam kapasitas dia hadir bagi domba-dombanya sebagai gembala yang baik. Kita adalah domba dalam penggembalaan Kristus. Alkitab katakan Yohanes pasal 10 ayat 11. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Perhatikan baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi saudara, ketika kita bicara tentang Immanuel, maka ide dan prinsip dasar yang ada di sorga adalah dia harus jadi korban. Dia harus jadi korban. Dia harus jadi korban. Makanya gembala yang baik untuk dia menjaga domba-dombanya adalah gembala yang willing untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan. Dan Alkitab katakan jelas, engkau akan memberi dia nama Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu loh Immanuel bagi kita, melampaui batas-batas kemampuan kita. Waktu kita berjalan, dia tidak sekedar tahu kita lemah, tidak batas itu saja. Dia tidak sekedar mengerti bahwa kita tidak berdaya, sehingga ia menyertai di setiap momen hidup kita. Tapi dia melampaui lebih jauh dari sekedar apa yang dapat kita buat dan kita merasa Tuhan. Kita merasa membutuhkan Tuhan. Dia melakukan jauh lebih besar dari sekedar kebutuhan kita. Dan Alkitab menceritakan begini. Waktu Yesus di Taman Getsemani, ketika dia berdoa, sudah tahu doanya. Dalam Injil Lukas 22 ayat 41, 42, dalam doanya, ya Bapa, jikalau engkau mau,
ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Yesus sebagai manusia, dia memiliki kehendak sekaligus hak untuk bisa dia menghindar dari pilihan meminum cawan ini. Bisa. Tapi dalam Injil Lukas dia katakan, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Dia serahkan kehendaknya sepenuhnya kepada Allah. By the way, pada waktu dia berdoa, dia berkata, Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadamu. Saudara, yang ada di pandangan Yesus adalah detik-detik yang akan dia alami, mulai dari penangkapan, mulai dari pengadilan yang gak fair, sampai dia harus naik di Bukit Golgota. Mengalami peristiwa penyalipan sebagai peristiwa yang paling brutal saat itu yang dialami, dijalani oleh dia, melihat itu secara clear. Dia mampu sebenarnya sebagai manusia untuk menghindar. Tapi dia berkata, bukan kehendakku. Itu Immanuel. Itu Immanuel. Kuserahkan kehendakku. Aku sudah lebih dahulu komit. Aku udah komit untuk menyertai mereka. Sebab tanpa perjalanan Yesus ke kayu salib, maka kita manusia gak bisa sampai ke sana. Gak bisa mengalami keselamatan. Saudara lihat, di dalam pembacaan Injil yang lain, Yohanes pasal 18 ayat 11. Kata Yesus kepada Petrus, sebab pada bagian itu, pada waktu Yudas dan tentara Romawi datang mau menangkap Yesus, Petrus tarik pedangnya, dia potong telinga Malkus. Kata Yesus begini, Petrus, sarungkan pedangmu itu. Sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepada aku? Sebab aku sudah komit untuk menyertai mereka. Aku udah komit. Aku udah komit untuk menyertai mereka. Aku udah komit. Nama ini adalah Yesus. Petrus, sarungkan pedangmu. Aku udah komit, aku harus minum cawan ini. Di Injil yang lain dijelaskan. Injil Matius. Sudah bisa baca mulai ayat 51, saya baca ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Perhatian 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Itu yang saya katakan tadi. Yesus katakan kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Aku bisa, kalau aku mau, aku bisa minta kepada Bapa untuk kirimkan malaikat supaya cawan ini lalu daripada aku. Boleh. Tapi dia katakan, tapi sudah tertulis bahwa demikianlah harus terjadi. Sebab aku udah komit. Aku udah komit dengan orang-orang Brisbane. Aku udah komit dengan jemaat GPD Brisbane. Aku udah komit dengan mereka yang beribadah di tanggal 31 Desember tahun 2023. Aku udah komit untuk mereka. Aku Immanuel. Immanuel gak cuman berarti Tuhan tolong waktu kita susah. Immanuel gak cuma berarti Tuhan tolong waktu kita perlu Tuhan. Tapi perjalanan Immanuel adalah menyerahkan seluruh kehendaknya kepada Bapa.
Sekali lagi, dia melihat peristiwa brutal yang akan dia alami. Dan tidak saja itu, dia dapat melihat orang-orang yang ia layani, yang ia cintai, akhirnya mengkhianatinya. Dia lihat itu semua. Dia jalani itu. Demikianlah harus terjadi. Sebab aku udah komit. Immanuel. Itu makna Immanuel buat saya, buat kita gereja Tuhan. Kita bisa ada di ujung tahun 2023. Kita berkata, terima kasih Tuhan, Kau Allah Ebenezer. Allah Ebenezer. Tapi Immanuel adalah aplikasi dari Ebenezer itu. Setiap kali kita nikmati di titik kemenangan, kita katakan Ebenezer. Ebenezer. Tapi setiap momen yang kita mungkin kadang-kadang kita nggak lihat, memang nggak lihat, kita nggak rasa, memang kita nggak rasa mungkin, tapi kita alami. Sadar atau tidak, kita alami. Di titikmu hari ini, apapun suasana emosionalmu, itu karena Immanuel. Itu karena Immanuel. Kita memang suka berkata ketika di waktu kita susah dan sedih. Ketika keadaan yang kita alami berbeda dengan yang kita harapkan. Kita bilang, Tuhan ada di mana Engkau? Tuhan, mengapa Engkau biarkan semua ini terjadi? Tuhan, kenapa? Kalau saja Tuhan punya mental yang sama seperti kita, yang bisa komplain sama seperti kita, Dia akan katakan, di mana Kau tempatkan aku ketika Engkau sedang bahagia, ketika Engkau sedang sukses, ketika Engkau sedang memiliki banyak berkat, di mana Engkau taruh hidupku? Immanuel. Di versi Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tapi jika ia mati akan menghasilkan banyak buah. Ayat 27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah akan kukatakan, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Untuk itulah, untuk komitmen of Immanuel, aku ada ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara di sorga, aku telah memuliakannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita nggak tahu 2024 itu seperti apa. Waktu kita mengakhiri 2022 kemarin, kita mulai muncul dalam pikiran 2023 nanti gimana ya. Kita buat resolusi. Banyak di antara kita sudah lupa kalau kita pernah buat resolusi bahkan. Karena resolusi tahun baru nggak pernah sampai di bulan yang ketiga. Ya, kita mulai catat tapi nggak pernah nyampe itu. 2023 nanti gimana? But at the end we are here now. In the last days, last Sunday of the year. Saya mau katakan kepada saudara, 2024 semua juga akan baik-baik saja. Amin. Halo. 2024 jangan bayangkan kengerian, jangan bayangkan itu. 2024 ada Immanuel. Haleluya. 2024 ada Immanuel. Mau pengalaman lembah kekelaman, bayang-bayang maut sekalipun, atau pengalaman rumput yang hijau dan air yang tenang, kita akan tetap berkata Immanuel.
Makanya saya katakan, tema pelayanan kita tahun 2024 adalah sukacita Allah. Sukacita yang dari Tuhan. Itu harus dibangun dalam diri kita, orang percaya, orang anak Tuhan. Anak Tuhan yang percaya Tuhan, hidupnya tidak boleh terintimidasi. Saya selalu ulang itu. Hidup ini susah. Hidup ini penuh masalah, penuh persoalan. Semua orang mengalami itu. Tapi hidup ini tidak boleh diintimidasi karena pengalaman-pengalaman itu. Semua kita pernah sakit di tahun ini, atau ada yang enggak? Puji Tuhan kalau ada yang enggak. Walaupun cuma pilek, batuk sedikit, pernah. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia adalah Immanuel buat kita. Dan cukup bagi kita, ada jaminan buat kita untuk masuk tahun 2024. Sampai waktu Yesus mau naik ke sorga. Waktu Yesus naik ke sorga. Dalam pembacaan awal kita di Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus nggak cuma bilang, hey, 2024 is okay, I'll be with you. Nggak cuma segitu. Tapi Yesus katakan jelas sekali, and behold, I am with you always to the end of the age. Aku akan menyertaimu tidak saja 2024, tapi sampai Tuhan datang. Dia Immanuel. Itulah kebanggaan dan sukacita kita di dalam Tuhan. Ada nggak tempat yang aman di dunia ini? Nggak ada lagi, nggak ada. Nggak ada. Tempat yang paling aman buat kita orang percaya kepada Tuhan adalah bersandar penuh kepada Tuhan. Makanya the joy of the Lord is my strength and my stronghold. Dan Yesus berkata, ketika Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Diawali dengan kalimat ini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pengalaman Immanuel bagi kita harus paralel dengan perjalanan iman. Tidak semua orang kemudian berkata, oh Tuhan itu Immanuel, tapi hidupmu jauh dari Tuhan. Engkau akan tidak pernah merasakan apa arti Immanuel. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau. Sepanjang hidupmu paralel dengan Immanuel. Maka kita tahu bagaimana menikmati, memvalue apa itu Immanuel. Baru kita bisa sadar, kita ngerti. Kenapa? Kenapa ada sukacita yang besar yang dialami oleh orang-orang tertentu yang hidupnya dekat dengan Tuhan? Kenapa? Kita ngerti. Paulus bilang, udahlah, whatever yang di belakang aku lupain aja lah. Yang di belakang aku lepaskan semua. Aku tanggalkan. Dan yang di belakang semua prestasi, kebanggaan, kekayaan apapun. Kalau dibandingkan dengan apa yang aku nantikan. Gak ada artinya. Waktu lihat, baca Simeon bilang, Tuhan udahlah. Bahagianya. Aku mau pulang dalam damai. Sebab mataku sudah melihat keselamatan yang engkau sediakan. Saudara, makanya saya suka bilang sama jemaat. Pengalaman kami jadi hamba Tuhan sejak awal full time. Jadi gembala sih dari titik nol. From nothing to zero until today. Kami hidup dari iman. Saya selalu katakan, apapun yang jadi mati hidup kami urusan Tuhan. Karena kami sadar dia itu Immanuel. Immanuel. Nikmati Tuhan dalam hidup kita.
sebab Dia menyertai. Kan kita nyanyi itu lagu. Ku tidak takut. Baru seterusnya apa saudara? Saudara sudah tahu nggak lagunya? Iya, Bapak Pendeta sama Ibu Pendeta pasti tahu lagunya, ngerti, ngalamin. Jemaat tahu lagunya kan? Ku tidak takut. Saudara waktu nyanyi itu, saudara nyanyi karena suka lagunya atau apa sih? Kita nyanyi, memang nggak ada lagu. Immanuel, Immanuel. Kalau lagunya cuma satu kata itu terus, kan nggak enak kan? Tapi waktu kita nyanyi, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Immanuel. Gitu kan? Kita yang jalan serta Yesus setiap langkah. Itu Immanuel ada di setiap momen. Kalau saudara di dalam pendalaman bahasa Ibrani, itu nafas itu Tuhan, itu berarti Tuhan. Waktu Anda menghirup nafas, itu Tuhan, hidup yang Tuhan hembuskan dalam hidup Anda. Kita nggak bisa lepas dari Tuhan. Berbahagialah Anda, kita semua yang sadar dan memiliki Immanuel dalam hidupnya. 2024, dia punya misteri tersendiri. Tapi dia punya mujizat tersendiri juga. Dia punya kebahagiaan yang tersendiri. Dia punya berkat yang tersendiri. Tapi kalau kita ikuti pola Alkitab, Alkitab cuma catat begini, selalu baru setiap hari, ya kan? Pola Alkitab begitu. Jadi kalau 2023 kita berkata, Tuhan terima kasih untuk mujizat, berkat, kebahagiaan, prestasi, sukses, uang, apapun. 2024 selalu baru setiap hari. Artinya ada muatan kualitas yang berbeda. Itu yang harus kita tangkap. Harus gitu dong anak Tuhan. Tuhan membuktikan dalam pelayanan tadi pagi, jemaat di Golkos, ada beberapa tadi ibadah di Golkos tadi pagi. Serem banget saudara. Jemaat saya pikir banyak yang liburan. Tapi banyak juga tuh yang ibadah. Tuhan baik. Kalau kita bisa ibadah hari ini, itu pun karena Tuhan baik. Haleluya. Selamat menyambut tahun baru. Buat kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan yang terakhir di tahun ini. Saya ingin mengajak kita semua jemaat Tuhan. Mari, persiapkan hati kita. Kita percaya bahwa perjalanan ke Golgota adalah puncak dari komitmen Immanuelnya. Haleluya.